Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Ayu Cynthia dengan NIM 18 10 11 60 030 dari kelas B1. Sini saya akan menjelaskan pembelajaran akidah akhlak kelas 12 semester 2. Sebelumnya langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama, pembelajaran akidah akhlak membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adab membaca Al-Quran, ada perintah membaca dan memahami, keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, ada berdoa. Pertama, pengertian membaca Al-Quran. Membaca dalam bahasa Arab adalah qiraah. Kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar dari qiraah yang artinya memadukan atau mengumpulkan. Menurut sebagian ulama, hal yang demikian itu adalah Al-Quran merupakan kumpulan dari kitab suci terdahulu, bahkan merupakan muara dari seluruh ilmu pengetahuan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis, baik melisankannya atau hanya di dalam hati. Yang kedua, perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran agar manusia membaca dan melakukan tadabbur terhadapnya. Kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya adalah terpelihara keorisinalitasannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca baik berdasarkan Al-Quran atau sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran. Agar bacaan yang dibaca berkualitas khusyuk, maka seorang muslim harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang membacanya. Orang yang hendak membaca Al-Quran terlebih dahulu harus mensucikan diri atau berwudu dalam posisi yang sopan, menghadap kiblat, dan cara membawa Al-Quran pun harus di atas pusar ya. Yang kedua, ukuran membacanya. Dalam membaca Al-Quran, khususnya yang terkait dengan banyak atau sedikitnya, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan membaca masing-masing individu. Yang ketiga, disunahkan dalam membaca Al-Quran dilakukan dengan murotal. Membaca murotal itu berarti membaca dengan tartil, membaca secara perlahan, tidak serampangan dan tergesa-gesa. Dimaksudkan agar huruf-huruf Al-Quran dari sisi makhrijul huruf dan tajwidnya terpenuhi. Yang keempat, memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz. Dianjurkan bagi siapa saja yang hendak memulai membaca Al-Quran agar membaca ta'awudz terlebih dahulu. Hal ini karena di dalam bacaan ta'awudz terkandung permohonan perlindungan dari setan terkutuk yang seringkali mengganggu bagi orang yang membacanya. Yang kelima, membaca dengan suara lembut, tidak terlalu keras dan tidak terlalu yang lembut, intinya tidak dikeras-keraskan. Yang selanjutnya ada B, ada berdoa. Pengertian doa berarti permohonan, harapan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dilakukan oleh manusia karena manusia meyakini ada kekuatan besar yang memberikan andil dalam kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa menurut ilmu Al-Qayyim, doa merupakan sebab yang paling kuat dalam menolak sesuatu yang tidak diinginkan dan merupakan sebab terkuat bagi sesuatu yang diinginkan. Doalah yang menolak, mengobati, dan mencegah timbulnya musibah, bahkan melenyapkan atau meringankan musibah itu sendiri, karena doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan manusia untuk berdoa, dan Ia menyatakan bahwa dirinya akan selalu melindungi manusia. Yang kedua ada berdoa. Yang pertama, berdoa di waktu-waktu khusus. Waktu-waktu khusus yang dimaksud seperti hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ramadan 1 bulan penuh, hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga akhir malam. Yang B, berdoa pada kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud seperti berdoa saat turun hujan, akan melaksanakan sholat 5 waktu, jeda azan dan iqomah, dan saat bersujud. Yang ketiga ada berdoa, yaitu menghadap kiblat. Dalam berdoa hendaklah seorang menghadap kiblat, karena dari arah yang dituju adalah orang itu akan berdoa kepada Allah, maka sebaiknya menghadap ke kiblat. Dan hendaklah dilakukan dengan mengangkat kedua tangan, meragakan keduanya sejajar dengan bahu sehingga warna putih yang ada di paha keduanya ketiaknya kelihatan. Melirihkan suara artinya dalam berdoa tidak dilakukan dengan berdiam atau berdoa dalam hati dengan suara yang pelan. Yang E, tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat-buat. Dalam berdoa sebaiknya dilakukan dengan doa-doa yang maksur atau doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang F, tunjuk dan khusyuk. Posisi seorang yang berdoa di hadapan Allah seperti posisi orang atasan dan bawahan, karena doa memang sejatinya permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang G, berdoa dengan tekad yang kuat dan yakin akan terkabul. Dalam berdoa, seorang dianjurkan agar yakin dengan terkabulnya doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu, saat berdoa hendaklah tidak menggunakan kata-kata yang kurang meyakinkan seperti kata apabila engkau menghendaki ya Allah. Kata-kata tersebut memiliki kesan bahwa berdoa kurang yakin dan terkabulkannya doa. Yang H, mengokohkan doa dan mengulang-ulangnya. Selanjutnya, memulai doa dengan memuji Allah. Seorang yang berdoa hendaklah memulai doanya dengan berzikir kepada Allah, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, mensucikan batin. Jadi kita berdoa itu harus khusyuk, tidak batinnya bersih, tidak memendam rasa apa-apa, rasa benci, rasa dengki, iri kepada orang lain. Jadi kita doa itu tulus dari hati. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.